وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شيخ يا شيخ أنا جالس معك ما صليت العشاء. ويعفو عن السيئات. جالس معك على جنابه. ويعفو عن السيئات. نكسى الحشيش في جيبي. ويعفو عن السيئات. زنا. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Hidup sesuka hatimu, cara apapun yang kau mau pakai silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan jadi mayat, kau akan mati. Setelah itu kau hanya akan menjadi calon santapan cacing tanah sampai masanya kau akan mati. Sudah lama cacing itu menantikan kau tiba, akhirnya kau datang juga dan kau akan menjadi santapan mereka. Matamu menghitam membusuk, perutmu meletup, perutmu akan membusuk, usus-ususmu akan dimakan. Lalu kemudian kau hanya akan menjadi kenangan semata. Semua nikmat yang telah diberikan Allah dulu kau pura-pura tidak tahu kebenaran, karena sampai masanya kau tak akan tahan menahankan azab Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan disaksikan kaki, dimakan yaksibun, siapa yang akan menolongmu? Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa 1 hari nggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar. Yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat udah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda udah tambah belum? Quran anda, sholat anda. Paling minimal ayo 40 hari, 40 rakaat dalam sehari, 40 rakaat. Misal untuk sholat, 17 rakaat sholat fardu, ditambah dengan 12 rakaat rawatib sunnah. 17 tambah 12 berapa? 29. Tambah 11 rakaat sholat malam, 40 rakaat. 40 rakaat, jaga. Orang-orang soleh selalu menjaga 40 rakaat dalam kesehariannya. Ketika tidak terjaga itu, Allahu Akbar, usahakan. Nggak sengaja, ganti besoknya. Baca Quran, sholat duha tambah misalnya dengan syuruknya, dengan macam-macamnya. Jaga, itu akhirat anda. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Lalu saya sampaikan Quran surah kedua di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang tobat. Dan Anda sekarang sedang dicintai oleh Allah. Saya pun belum tentu bisa mendapatkan status itu. Jadi ketika Allah menanamkan cintanya, ambil itu. Karena tidak semua hamba bisa mendapatkan kesempatan itu. Maka dia terima tawaran kami itu, dia ambil kesempatan itu. Tiba kemudian beberapa hari, saya tidak tahu orangnya siapa, kemudian datang orang yang penuh dengan tato, wajahnya juga kelihatan tidak biasa, tapi tiba kemudian ada pancaran keindahan di wajahnya. Dia datang cuma meluk, nangis, setelah itu pamit pulang. Tapi dalam hatinya saya melihat ada janji untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah. Dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Orang-orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau aku mau membangun masjid, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna, air mata darah tak dapat menebus kehidupan. Maaf, saya mau tanya, yakin kita akan meninggal? Kapan? Mungkin hari ini? Karena itu 5 kali dalam sehari kita diingatkan, kamu itu kenapa sih terlampau sibuk? Kamu akan pulang, kamu meninggal gitu. Kamu sibuk apa sih sampai kurang bekalnya untuk pulang? Ya seakan-akan diingatkan, kamu bisa kapan aja pulang gitu kan. Tak ada nikmat terbaik saat pulang kecuali sedang menghadap Allah dalam keadaan terbaik gitu.
Apa Anda tidak menambahkan ketika meninggal dalam keadaan sujud, apalagi sedang dalam keadaan berwudu, menghadap kepada Allah dengan pakaian paling halal, yang paling baik? Kita diingatkan, kamu sibuk apa sih? Kamu mau pulang. Makanya kata para ulama, dimanapun Anda berada, jaga diri yang baik. Jangan dekati yang haram, karena boleh jadi diwafatkan dalam keadaan maksiat. Makanya minta perlindungan pada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan terbaik. Walan tamutunna illa wa antum muslimun. Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh kematian tiba. An-nasu niyam, manusia itu semuanya niam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Ternyata kehidupan dunia hanya mimpi semata. Bagaimana indahnya mimpi, bagaimana mimpi jatuh cinta membuat orang tersenyum sendirian, bagaimana mimpi berkuasa membuat orang menggenggam tangan. Tapi ketika terbangun, ternyata adalah ahlam, hanya bunga-bunga tidur semata. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Ish masyikta, hiduplah sesuka hatimu. Ish masyikta, apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang akan kau bekerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal saleh. Kenapa membenci agamanya sendiri? Apakah kita mau berani menghapus hukum Allah dari 1400 tahun yang lalu diturunkan? Kalau kita belum faham, belajar saudaraku. Bukan malah kita menjadi penghalang. Bahkan muncul di Indonesia ini kaum munafikin. Pada saat Islam mengatakan tidak boleh nikah lintas agama antara muslimah dengan laki-laki kafir, boleh nikah. Tidak boleh dikembangbiakkan orang-orang lesbian, homoseksual, nggak apa-apa, legalkan saja. Demo sana sini. La haula wala quwata illa billah. Karena untuk kaum Lut dulu disiksa sama Allah, ya kalau mereka buat terbukti secara Indonesia belum disiksa, alasannya begitu. Kalau Anda mau siap disiksa sama Allah, pergilah ke satu negeri mana, di pulau mana, Anda disiksa di sana. Dan jangan bawa-bawa kami. Karena hukuman Allah kalau datang berbahaya sekali, berat, dan akan kena semuanya. Sampai kata Nabi SAW, kalau hukuman Allah datang akan merata semuanya kena, lalu Allah bangkitkan nanti, Allah bangkitkan sesuai dengan kadar amalnya. Karena selama ini kita selalu menyalahkan siapa? Ini gara-gara setan. Ada setan. Kata setan. Nanti kau akan dengarkan ceramahku pada hari kiamat. Setan akan berkata, dalam hadis disebutkan dia akan mendapatkan mimbar dari api neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftu. Lihat nih kalian. Allah itu berjanji dan janji Allah benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan aku berjanji kepada kalian dan janjiku selalu aku ingkari. Sudah tahu kalian. Tapi kenapa kalian kok mau ikut aku? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum. Kalian jangan nyalahkan ana. Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Yang dilakukan setan hanya aku ngajak kalian dan kalian ikut. Aku cuma gini-gini sama sini. Kamu ikut. Kata setan, fala talumuni. Jangan mencela aku. Walumu anfusakum. Celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku nggak bisa nolong kalian dan kalian tidak bisa menolong aku. Kalau Anda ingin memulai usaha, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan. Dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal. Anda baru mau ke kantor, terus tiba-tiba melihat mendung. Ya, terus orang udah mulai macet. Terus negatif muncul di situ, ya mendung, macet. Terus apakah dengan mengatakan ya mendung dan macet,
kemudian macet itu akan terurai, mendung itu akan sirna. Tidak. Sampai Anda bikin status pun nggak akan pernah kelar. Ceklik, hari ini Bekasi macet, terus Anda ngapain? Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu, maka positive thinking kepada Allah. Bismillah. Orang tua yang rajin sholat, rajin berjamaah, dibiarkannya anaknya pacaran, berjalan dengan yang tak mahram, dianggapnya itu biasa saja. Selangkah lagi mau masuk surga, tak jadi. Karena akan ditarik oleh anak. Kenapa dulu tidak mempertanggungjawabkan amanah? Anak adalah titipan Allah, amanah yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak bapak mana? Kok nggak pernah kelihatan? Anak saya di pesantren Pak Ustadz, satu di Bogor, satu di Bandung. Bayangkan, orang tua tinggal di Tarempa, tinggal di Kepulauan Anambas, diikhlaskan anak sekolah jauh, ketemu satu semester, biar menangis darah sekarang, biar meratap sekarang, daripada nanti 20 tahun lagi menangis karena dia berzina, karena dia pecandu narkoba, karena dia perampok, karena dia melakukan perbuatan maksiat. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Ish masyikta, hiduplah sesuka hatimu. Ish masyikta, apa yang mau kau makan, makanlah. Apa yang akan kau bekerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan mati. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu ditiup angin hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal saleh. Bagi orang yang rela meninggalkan ibadahnya hanya untuk urusan dunianya, dunia dibagi dua, tijarah untuk bisnis, lahun untuk yang tidak bermanfaat. Ninggalin tahajud cuma untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ninggalin sholat hanya untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Sudah konser, ayo lewat, isanya, maghribnya, ayo lewat, silakan. Beli tiket, beli ini, beli itu, ayo. Ada yang joget-joget, yang macam, ada yang mabuk ini itu. Dia itu lahun namanya. Dia kira akan abadi dengan keadaannya. Lihat baik-baik. Saya siapkan neraka spesial, namanya Utama. Tahukah kau apa tipikal neraka spesial Utama itu? Narullahil muqaddah. Neraka itu spesial karena akan dibuat membakar dari ujung sampai dengan kedalaman. Lihat. Allati taqalu 'ala al-afidah, sampai dengan otak yang paling dalam. Seakan-akan kalau katakan begini, ini isi otak kamu ini apa sih? Yang lain masih mikir sholat, baca Al-Quran, macam-macam. Otak kamu ini lagi, maksiat lagi, sampai meninggalkan ibadah. Saya bakar sampai ke otak yang paling dalam. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا